hubungan dengan status. Ini sebenarnya yang saya pingin tahu dari kalian, kenapa kalian memilih hubungan tanpa status gitu loh. Kenapa kalian oke, masalah hubungan itu udah sah. Sebentar, ini buat semua orang ini tahu. Maksudku kalian melakukan hubungan ini sudah dosa. Itu satu hal dosa. Tapi kenapa kalian kalau dinikahi itu tidak mau? Itu pertanyaan saya sangat besar sekali loh. Saya nggak paham. Makanya itu saya mau putus tapi kok nggak bisa. Nggak bisa, kamu suka. Aku suka dan ini kalau aku blokir semua nomornya, itu dia naik ke atas nyari aku wes. Aku wes nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan. Tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu kecuali dirimu sendiri. Ingat itu. Karena kamu sendiri di lubuk hatimu kamu suka. Itu. Bagi bisa aku ini cobaan terbesar ya ini. Pertanyaannya segini loh, soalnya aku pernah mencoba mendobrak 3 orang. Mereka selalu bilang bahwa laki-laki itu benar-benar mau menikah. Tapi saat kita ketemu yang mencah bareng, laki-laki itu tidak ada niat menikahi. Ini pertanyaan, sampean boleh menipu saya dengan mengatakan bahwa dia mau menikahimu. Tapi hanya kamu yang tahu apakah dia benar-benar menikahimu. Itu. Soalnya gini takutnya dari yang aku lihat ya, kalau udah menikah terus di sini disia-siain terus pokoknya takut gimana tapi kan masalahnya kamu sudah membuka hati segini loh Mbak, laki-laki itu akan menggoda. Jawabannya dari perempuan. Kenapa? Saya dulu kerja di restoran itu hampir juga tergoda. Saya nggak munafik karena waktu itu saya juga janda. Dia terus ngejar. Saya berpikir udahlah coba membuka hati, tapi ternyata saya lebih banyak takutnya daripada tidak. Karena saya dulu itu divonis saya sangat subur, dimana kalau saya melakukan hubungan intim, saya langsung bisa hamil. Dan satu hal, saya nggak pernah KB, jadi saya tuh takut. Kenapa saya tidak pernah mau melakukan hubungan intim? Karena itu saya tuh takut. Karena saya tuh divonis subur dan kalau saya melakukan saya pasti hamil. Dan saya tuh memilih untuk menjadi janda nganggur. Dan saya kurang paham di mana banyak kita orang-orang Indonesia, tidak semua, saya garis bawahi tidak semua, itu selalu berkata bahwa laki-lakinya mau tanggung jawab tapi perempuannya selalu tidak mau. Kamu yang tidak mau atau kamu sendiri memang ragu bahwa dia memang tidak ragu? Berarti kan kamu tidak pasti bahwa dia menikahimu atau tidak. Makanya daripada dosa dan terus dosa, semuanya aplikasi aku blocking, nggak mau ketemu. Kalau misalnya dia biasanya lewat jalan sini, aku jalan sini, tapi dia kan tahu ngerti. Kamu finish kontrak mau renew lagi atau mau cari yang lain? Godaan terbesar ini kan ini yang aku di saat dulu aku sengsara dapat majikan itu, aku nggak pernah kayak gini. Tapi di sini kerjaku enak, kenapa aku dapat cobaan yang seperti itu? Masalah hati loh ngerti kan, godaan itu macam-macam, ada godaan pekerjaan. Makanya ini kan aku mau kalau finish udah mau pulang. Pergi. Tapi majikan baik banget. Dan masih mau. Gini Mbak, menguji seorang laki-laki apakah dia benar-benar mencintaimu saat kamu menolak dia. Bagaimana responnya? Kalau laki-laki itu marah-marah dan maki-maki dan merusak, ya berarti dia tulus loh. Ya biarkan saja. Ini tergantung dari kamunya mau ditidurin apa enggak. Karena memang laki-laki, sorry, tidak semua. Laki-laki India, Pakistan, itu yang paling penting adalah ditidurin dulu. Iya, biasanya gitu. Kan nggak mungkin, kalau di Hong Kong sini kayaknya nggak juga. Kalau nggak ditidurin nggak juga. Jadi itu tergantung dari sampean. Karena sampean bisa bahasa Inggris. Sedikit. Lah terus pacarannya BDEB ya? Ya ngomongnya bahasa Inggris lah Ngomongnya bahasa Inggris. Lah lek ngeloni ngono ya apa lek bahasa Inggris? Loh, sorry. Lah ikan di sini pingin tuh. Kan kepo tuh. Cepat laju gitu. Apa cepat dewe? Sorry. Kalau kalonan kan nggak usah pakai kata-kata, Pakai bahasa isyarat. Oke. Ya namanya pokoknya, orang kan nggak pernah sekolah, Mbak. Ya saya minta maaf. Diginiin tuh baju lepas semua. Oke, sorry. Lepas. Ini nggak jelas ini kontennya, malah nggak jelas ini.
Aduh, Oke. ampun. Pokoknya manungnya ngadek ngono lah wis sembuh wis gak ngerti ya. Angel ngadek. Angel pokoknya. Oke, jadi aku nggak paham ya Jen ya. Aku maklum Nggak aku pernah ngomong. marah dia aja. Ya. Kamu lebih Kalau Mbak, dia sebenarnya nggak- gini. Saya punya prinsip satu. Jika seseorang diutus untuk mencintaimu dan itu adalah punyanya Tuhan, itu akan memberimu ketenangan. Tapi seseorang yang ada di samping kamu itu memberikan kegusaran, ketidaktenangan, itu berarti bukan punya Tuhan, Una wes. sebenarnya kegusaran itu ada di diri aku sendiri sih. Lah iya makanya. Saat kamu memiliki hubungan dan kamu khawatir, takut, Sebenarnya dia bimbang, nggak pernah ini itu bukan nggak pernah. gini Mbak, dari hatimu. Ah. Kamu memiliki hubungan ini semakin bimbang, semakin ragu, semakin takut, semakin khawatir, atau semakin nyaman, semakin ringan, semakin happy. Itu dua yang berbeda. Namanya hubungan nggak ada yang terus happy. Loh, bukan nyaman. Ingat, merasa nyaman dengan hubungan. Kalau kamu tahu, saya dengan Pak Tony Ah. itu bendino tukaran, Mbak. Tapi kita merasa nyaman di mana kita tidak khawatir satu sama lain. Tapi saat kamu tidak bersama, ada nggak kekhawatiran itu? Nggak ada, Jay. Soalnya aku tahu dia itu waktunya kerja, waktunya pulang, waktunya apa, dia mau kemana-mana juga. Ya intinya makmu seneng lah, Markona. Berarti ya wis oke loh, ngapain kamu takut? Oh tak terawang meneh. Oh ya wis oke. Aduh, Jay. Nggak ada yang salah kok dengan hubungan itu. Tapi aku itu jangan nggak gembiranya kalian itu nggak mau dinikahi itu loh, heran gue. Dan anak loro lah, Jay. Ya mah tuh. Lah emangnya mau perawan gak ada anak? Anaknya di sini semua. Terus apa hubungannya? Mantan istrinya juga di sini. Terus apa hubungannya? Aku nggak nyaman aja. Kadang aku kalau lihat fotonya, Nah ini yang kalian tidak pahami. Ini loh, makanya ini. aku tinggalin, tapi Gila mbak, dianya kok. banyak orang itu gagal dalam hubungan itu karena dia melihat masa lalu. Apakah dia juga berhak menilai masa lalumu Nggak pernah dengan yang dia. lain? Nah, Dia. dengan gila. Kalau kamu mengorek tentang masa lalu, seseorang semua punya masa lalu. Terus kenapa kamu sakit hati dengan masa lalu dia? Sebentar. Kalau kamu ingin tahu dengan masa laluku sama Pak Tony, itu sama-sama nggak bagus loh. Iya. Sama-sama nggak bagus loh. Kita cerai itu Pak Tony sama yang lain, saya sama yang lain. Loh iya. Tapi apakah aku akan mempersalahkan ini? Anak satunya ikut ibuku, satunya ikut dia. Di pertengahan perjalanan hidup kita itu ada orang di tengah loh. Tapi Pak saat kita kembali bersama, apakah aku akan mempertanyakan orang yang di tengah ini? Ya goblok uripku, Mbak. Sebenarnya nggak pernah nanyain, cuma sekali kadang lihat itu kayak gimana, nggak nyaman gitu loh, Ceh. Cemburu loh. Cemburu ya. Iya, cemburu. Loh, Kalau aku cemburu wes pasti wes SMS aku, wes pokoknya aku nggak mau sama kamu lah, oke lah, finish lah. nah, Bla 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 bla. kamu Dia yang ngomong. dia perempuan cuma bisa bikin sakit kepala, wes oke lah kalau kamu, tapi 2 jam 3 jam telepon. Gila, Mbak, laki-laki kan nggak mau have fun. Hai lo, Yang have fun kan cewek. cewek, Dan Pak Tony itu kalau ada masalah itu dia nggak pernah berpikir, wah aku tukaran bengok jengat-jengat, karena dia ini mau ya, tapi gaya pahesam ya. Jadi jangan berpikir bahwa perempuan itu ngoceh dok. Tapi laki-laki diem dia tapi pakai nyamannya hati. kan gini, karena aku kan udah dewasa, namanya juga sudah ibu-ibu kan. Ngerti sama nih ibu, aku ngerti. Gatel ya Ram. Terus Kalau di rumah dia gitu, dia pulang kerja, aku bantu bersihin rumah lah apa gitu. Jadi dia itu nyaman sama saya gitu loh. sama tak kasih tahu ya. Saya sejak menikah saya itu tidak pernah tahu barang dapur. Saya itu tidak pernah cuci baju. Makanya dia itu kayaknya sih membandingkan istrinya dulu kan nggak pernah juga. Gitu Dengerin loh. saya ngomong. Saya juga nggak pernah ngepel nyapu ngepel. Tapi karena dulu kita pernah cerai gara-gara perilaku seperti itu. Aku memperbaiki diriku sendiri dengan Pak Tony selalu bilang, aku coba masak tapi memang gosong semua. Saya ini godok jagung dadi bakar jagung lek ya wis toh. Loh bukan karena aku nggak pingin masak, ya karena memang godok jagung dadi bakaran jagung ya wis. Omah mek kobong ya wis. Kenapa? Karena aku nggak ada hati di situ. Masa itu saya nggak ada hati, nggak ada.
Karena dulu ayah saya pernah bilang, jadilah wanita berkarir atau ibu rumah tangga. Itu milih, nggak bisa jadi dua-duanya. Like kamu perfect dalam pekerjaan, kamu nggak perfect dalam rumah tangga. Maksudnya dalam ngurus rumah tangga. Kalau kamu ngurus rumah tangga jago, tapi kamu ngurus pekerjaan di luar nggak jago. Saya bilang sama ayah saya memilih untuk bekerja. Saya tidak memilih untuk belajar. Nah, keluarga saya memutuskan, ya oke. Like kamu nggak mau jadi ibu rumah tangga, sekolah sing dukur, ngajeng pembantu. Itu sudah ngomong. Tapi enggak. Jadilah wanita yang baik, kutuk di rumah untuk menjaga suamimu. Jadi itu pilihan. Begitu juga dengan laki-laki sekarang, dia kan mintanya wanita yang sempurna, iso kerja, iso rumah tangga. Golek di mbak di gunung ta. Jadi intinya karena dia sudah merasakan istrinya enggak itu, dia nyaman sama kamu. Tapi ingat, rumah tangga tidak nyaman senaman saja. Kan kalau misalnya aku nikah sama dia, kan aku juga pasti kerja kan. Iya, kamu pasti kerja. Dan jangan pernah sakit hati karena dia punya anak lain loh. Apalagi dia punya anak dan kamu bertanggung jawab juga atas anaknya, karena anak itu bisa jadi bahagia, bisa jadi molo. Makanya aku mau resiko itu sih. Iso jadi molo. Anak itu dia sangat sayang banget sama anaknya. Tapi laki-laki kan punya prinsip. Dia tidak selamanya hidup dengan anaknya. Tapi dia ngomongnya gitu, pokoknya kalau aku sama anakku jangan diganggu gitu mah. Makanya ya Ya berarti dia hanya butuh wanita untuk free sex aja. Gampangannya ngomong gitu. Iya. Butuh wanita yang hanya bisa dikelonin dan bisa bersihin rumahnya. Enggak, kalau rumahnya aku enggak Tapi kan kamu bantu bersihin rumah. Like kamu dirabi kan otomatis kayak gitu. Bantunya ki apa ya, Ce? Enggak pernah disuruh ki enggak, Ce. Cuma aku lihat apa gitu. Lah makane kan lek sampean dadi istri ini otomatis secara langsung dan tidak langsung sampean tetap harus bersihin rumah. Kan gini, kamu keluar dari situlah, kamu kerja sama aku, kamu gajinya di situ berapa? Aku ngomong kan 5.000 kan. Aku kasih 5.500, kamu kerja di sini. Aku juga nggak mau lah, enak banget dia. Aku mau nanti aku bersihin rumah plus dikeloni. Lu lumayan sampean untung ngasilin ya mah. Lu lumayan lho. Digaji sak kelone wae. Mah, Cek. Ora kelong. Larangan kelone timbangane. Mah aku sih. Pokoknya suwi kontennya gak jelas sih gitu. Pokoknya aku kerjane ngono terus sik dikeloni, aduh ampun. Kan mengurangi rasa karo dhewe wis pokoke aku. Gini Mbak, ngeluar oleh hubungan tanpa aku ngomong oleh hubungan tanpa status sih gak ngerti. Diputusi pokoknya iki iso ra iso iki blokir semua. Blokir wong iso menek nek omahmu mangerani awakmu ya. Aku ki heran lho. Gak iso bahasa kok iso kelon nih dulu. Paham gak maksud tuh? Lah bahasa cuma bahasa biasa ngomong gini, maksudnya ngomong-ngomongan bisa aja. Cuma kalau bahasa yang internasional maksudnya yang maksudnya bahasa biasa I kelon you, you kelon me ngono kuwi paham ya? Ya enggak gitu. Tapi iya ta margone. Ngeluar oleh masalah perkelonan iki. Aduh, pokoknya lek kelon ki wis rasa bahasa. Isyarat ngerti. Oh iya, paham. Jangan kan isyarat, mripate diketing nang situ. Klambine melorot kabeh ya. Jangkrik wong-wong iki lek ngomong gak jelas isu-isu. Rusuh pokoknya. Rusuh lek wong. Kontene wong dewasa iki gak jelas ya. Permanuan jan bikin boleh ya. Heboh yo kontene sadonya iki. Engko sing ngomong konten gak jelas tidak mendidik. Ya kan seseorang kan butuh relax ya, tidak semuanya konten itu harus. Tapi aku malah suka bercanda gini daripada yang apa itu sing menghakimi. Lebih baik bercanda. Enggak, karena gini loh Mbak, satu hal. Hidup ini tidak sempurna dan konten yang selama ini saya lihat adalah fokus, serius. Fokus lah, serius itu aku. Saya tuh dikomeni wong gawe konten ora fokus ya serius ya, guyon gitu loh, Ce.
kita buat konten itu nggak serius, lawang kita nyantai kok. Nyantai. Karena prinsipnya kita mendidik bagi yang mau, yang nggak mau ya udah. Nggak mau ya udah gitu. Lupakan ya. Lah sekarang masalah permanukan India ini terkenal loh. Permanukan India ini terkenal loh. Permanukan iki lho, Cek. Wong apa aku ngrungokne iki lho iso ngakak dhewe lek sampean ngomongne manuk ngono kuwi. Apa nek manuk? Lah, apa nek manuk sing ra iso tangi, yes. Ha aku lek guyu ngakak. Aku kira ngerti loh Mbak, untuk konten manuk ora iso tangi aku kira tau iso mateni manuk barang itu aku nggak ngerti loh. Lah iya, manuk iso dipateni barang iki lho, Cek. Nek kontene unit TKW Hongkong. Padahal ora dipateni lek wis mari mangan warak iki padahal ya wis mati dhewe. Saya minta maaf ya Mbak, karena kontennya orang-orang tua itu mulai nggak jelas. Kenapa saya selalu bilang konten ini tidak di bawah umur, jadi nggak jelas, ini nggak jelas. Jadi ruwet pokoknya musuh manuk ini. Jadi rusuh kabeh arek-arek karena mereka kan tidak merasakan manuk beda dengan saya kan. Jadi intinya satu hal, kembali ke serius lagi di mana jika memang mencintai lakukan, tapi satu hal, laki-laki mencintaimu itu punya tujuan. Begitu juga dengan saya pribadi, menikah dengan orang Hongkong kita punya tujuan. Dan laki-laki Hongkong juga menikah dengan saya punya tujuan. Kalau di antara kalian tidak saling menguntungkan, maka yang terjadi adalah perceraian pertama. Kedua adalah penghinaan, menjatuhkan satu sama lain. Bahkan punya istri, istrinya dijadikan pembantu itu tidak jarang. Dan tidak jarang juga suami dijadikan keset sama istri. Makanya itu banyak loh. Aku takut nikah sama orang Hongkong itu, Ce. Takutnya dijadikan keset. Tapi kan tidak semua. Enggak semua. Tapi aku sendiri tuh gimana ya, dari porsi aku ngelihat itu takut dijadikan keset. Kenapa kalian ngelihat yang jelek, nggak ngelihat kehidupan kita, keluarga saya gitu? Tapi memang praharanya juga banyak juga sih antara aku sama sampai ada orang yang nanya tentang akte lahirnya anakku dua-duanya. Dan mereka, kenapa sih tiba-tiba anakku cewek datang? Karena dia kan mau ke Jepang dan hari ini dia ke Hong Kong sama Mase. Jadi nggak tahu dia mau kuliah di sini apa di Jepang atau tetap di Indonesia. Anaknya sampean itu di sini atau di Indonesia atau terus ke sini gitu? Anakku di Indonesia. Tinggalnya di Indonesia. Dulu kan saya nggak sama Pak Tony, jadi anaknya sama yang cowok sama bapaknya, yang cewek ikut aku pulang. Oh, gitu. Jadi mereka itu pecahan. Jadi mereka bahasa pecah. Hello, dan Noni itu, Meme itu dari kecil tak bawa ke sini dan tanyain sekolah sini apa enggak, dia bilang nggak mau. Dari awal dari kecil dia nggak mau. Masih tak tanyain pulang Indonesia nggak mau, panas. Nah sekarang karena mungkin sudah gede ya, satu sama lain sudah gede. Nah akhirnya mereka kumpul sekarang dan sekarang masih ngomong pingin pulang Indonesia Februari ini. Nah saya masih wis kerja, tak tanyain kamu pulang Indonesia boleh, tapi kamu nggak boleh kerja dulu. Jadi kamu berhenti dari pekerjaan. Terus dia bilang ya udah mami, aku bulan 2 aku mau pulang Indo. Nah giliran sekarang saya bilang jangan pulang, malah pingin pulang. Jadi nggak bisa Mbak, anak sekarang itu nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Anakku sendiri juga gitu. Jadi Meme itu sekarang tiba-tiba mengajak Masih ke Hong Kong you. Ngajak Masih deh Hong Kong you. Jadi survei tempat. Ganas saya gitu. Kuliah survei tempat. Yakin. Makanya sampai sendiri gini loh Mbak. Anak gawan. Yo enak yo gak enak. Dimana akan ada rasa cemburu. Ini satu hal. Dua hal, karena yang jaga itu bukan kita. Mau tidak mau, ibu, bunda, diakui atau tidak punya rasa cemburu saat Meme itu sama kita. Mama, mertuaku, itu ada rasa tidak suka saat anakku itu pulang ke sini. Paham nggak? Karena mereka merasa, wah mulai kecil sampai besar aku yang jaga, giliran gede kalian ngambil. Itu anak kita sendiri loh. Anak sendiri, apalagi anak gawan. Nah itu apakah benar atau tidak itu tergantung dari persepsi kalian ya. Ini yang saya rasakan. Iku bundai mau tidak mau diakui atau tidak. Punya rasa, mereka takut kehilangan dan cemburu. Makanya kan aku ngomong sama dua-duanya, terserah kalian. Aku dan duduk no bunda,
iki piye arek wis gedhe kuliah oleh apa ora. Aku wis nak kono mama mertuaku iki arek wis gedhe dia pingin pulang Indonesia boleh apa ora. Lek mereka bilang nggak boleh nggak apa-apa. Tapi ingat anak sekarang itu sudah tanya nggak diizinkan lompat sendiri. Iya. Kayak anakku mau izin ke luar negeri nggak aku bolehin, kan aku sendiri cuma anak satu loh Jay, sedangkan aku sendiri kerja di sini Buat dia. Nah, buat dia. Tapi nggak bisa mbak, nggak bisa karena dia ingin berkarya. Dia marah loh sama Iya, aku. karena ingin berkarya, sekali lagi ingin berkarya. Jadi intinya kalau sampean mencintai laki-laki itu merasa nyaman, lek gak mencintai tinggalkan. Wes to. Lek manungin dia iki wes angel kowe. Angel, enak tuh, Pak. Alah gombalmu ki yo kat mau muni ra enak. Ora enak tunggu iya Jay, iki. rasane manuk iki yo padha ae lho Jay. Lu ora ngerti aku ora ono pengalaman lho. Ini lho Jay. Alah gombalmu ki yo oleh ngomong manuk. Rasa manuk apakah beda? Saya sendiri tidak tahu. Manuk siji rantentek kok. Ngajak tukaran iki wis mbak. Balekno ki cepet aku ki. Mas. Apa aku kok mbak? Ngajak tukaran ki nek sebelah iki. Aku wis ora konten-kontenan ngono iki nesu. Karo manuk India dateng. Heeh. Untung manukku sik urip sitok ketok. Wis tak pateni Mbak ora usah ndelok tok. Aku tak guwak ae. Alah model. Ate buan enak lho ya. Manuk merpati mati gua balik meneh. Gombal iki kontenmu iki ra jelas sih.